Assalamualaikum, kembali lagi dengan Mr. Bagus. Nah, ini pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua kita akan meneruskan dari pelajaran online kita untuk menampilkan tampilan website dengan menggunakan framework Django ya. Nah, kemarin kita sudah membuat project baru bernama website dan aplikasi baru dalam project tersebut bernama OK. Nah, langkah selanjutnya kita memerlukan dua folder atau directory yang akan menyimpan file-file utama kita, yaitu directory bernama static dan directory bernama template. Fungsi kedua directory ini akan menyimpan file-file yang akan dibutuhkan untuk menampilkan front-end dari halaman website kita ya. Dalam folder static kita buat lagi satu directory dengan nama yang sama dengan nama aplikasi kita, yaitu OK. Dan pada template juga kita buat satu directory dengan nama yang sama. Oke. Untuk template ini isinya adalah file untuk HTML. Kita klik kanan, buat new file HTML. Nah, kita masukkan nama indeks. Kenapa indeks? Karena ini basic dari nama HTML untuk ditampilkan. Teman-teman bisa berbagai nama, saya coba pilih indeks saja. Nah, setelah itu ini akan tertampil standar seperti ini ya, standar seperti ini. Tetapi untuk di framework Python kita memerlukan tambahan ya. Nah, ini sudah saya buat agar tidak lama, kita kopikan saja. Nah, ini sudah saya kopikan. Nah, saya akan coba terangkan untuk header. Kita menggunakan load static. Jadi untuk file-file static ini dia akan di loading, dia akan ditampilkan pada tampilan website kita dengan perintah linknya yang ada di sini ya. Nah, untuk awalnya ini folder CSS. Nah, kita buat dulu static directory bernama CSS, kemudian directory berikutnya directory JavaScript untuk file-file JavaScript kita, dan directory img atau image ya, seperti gambar. Kita buat img. Setelah selesai, nah sebelumnya kan saya buat ini ya di aplikasi lain. Nah, kita masukkan awalnya menggunakan static ya. Nah, sebelumnya kan basicnya seperti ini. Oke, setelah itu untuk bisa tertampil kita harus merubahnya dengan standar seperti ini. Pada linknya untuk CSS dia depannya ditambahkan sepertinya Kurawa, percentage, static, dan nah ini single quote ya. Setelah ditutup single quote, percentage lagi, dan ditutup oleh kurung Kurawa lagi ya. Nah, ini harus dilakukan pada semua file-file yang termasuk dalam folder static. Oke, ini filenya masuk ke folder static. Oke, ini basicnya.
dia akan loading di sini kan, kemudian dia mencari folder rootnya yaitu oke. Nah ini juga setelah itu kan file img nya kita tunjukkan di situ. Nah ini saya menggunakan file bernama sawajipek ya. Nah satu lagi file JavaScript sama harus menggunakan Kurawa buka percentage static single quote. Di sini kita ganti malah yang menggunakan oke. Sesuai dengan nama aplikasi JavaScript basic tutup oleh single quote percentage dan kurung kurawal ya. Nah ini untuk template basic template HTML nya sudah selesai kita buat. Ctrl S selalu ya, jangan lupa. Oke. Setelah itu kita lakukan satu persatu. Kita masuk ke folder CSS. Kita buat satu file karena di sini tidak ada shortcut CSS, tidak masalah. Kita klik kanan, buat satu file. Nah, saya sudah siapkan ini filenya. Isinya seperti ini, standar saja. Klik kanan, file, nama. Kita coba basic ketik CSS ya. Nah, extensionnya harus menggunakan .css. Dia akan konversi otomatis ke file CSS. Nah, dalamnya kita sudah buat standar saja. Ini fungsinya seperti apa? Untuk backgroundnya dia kita warnain berwarna biru. Untuk H1 nya tulisannya kita biru juga. Untuk paragraf kita menggunakan warna merah. Selalu Ctrl S ya. Kemudian kita ke file JavaScript dulu, kita buat lagi. Nah, kita masukkan namanya JavaScript basic.js. Oke, dalamnya saya sudah buat fungsinya. Nah, agar cepat, tidak perlu melihat saya mengetik. Ini fungsi dalam menampilkan waktu current atau saat ini ya. Nanti fungsi-fungsi ini akan dapat dilihat setelah tampilan websitenya jalan ya. Nah, untuk file img ini, folder img ini harus diisi dengan gambar yang teman-teman inginkan ya, yang ingin ditampilkan dalam websitenya. Oke. Nah, gambarnya sudah saya siapkan ya. Di sini gambarnya, nama filenya sawah. Oke, di sini pun harus sama nih, sawajipek ya. Kemudian kita explorer, kita cari nah di sini ya, folder website untuk projectnya. Kemudian masuk ke folder oke. Untuk nama aplikasinya masuk ke folder static, masuk ke folder oke lagi. Nah ini kan secara otomatis dia akan tercreate folder img atau directory img. Kita paste di sini. Nah ini semua sudah selesai dilaksanakan. Untuk langkah selanjutnya akan kita lakukan pada pertemuan atau video berikutnya. Mungkin sekian dulu. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.